Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Shalom, swastiastu, namo buddhaya. Sekarang saya dan teman saya Riman Saragi. Sebelumnya kenalkan saya terlebih dahulu. Saya dari Iwan NIM 1082111 dan teman saya Riman Saragi 1082040, dan kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami. Ini mengenai analisis sekuritas dan optimisasi 5 saham dalam indeks LQ45. Baik, untuk pertama-tama saya akan memberikan beberapa pendahuluan, yaitu akan tentang informasi indeks. Indeks LQ45 merupakan indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia atau BI yang terdiri dari 5 perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu dan dihitung setiap 6 bulan oleh divisi riset Bursa Efek Indonesia. Indeks LQ45 juga mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Nah, kriterianya ada 5. Yang pertama itu termasuk dalam 60 perusahaan teratas dengan kapitalisasi pasar tertinggi dalam 12 bulan terakhir. Juga 60 perusahaan teratas dengan nilai transaksi tertinggi di pasar reguler juga dalam 12 bulan terakhir. Yang ketiga juga tadi sudah disebutkan, pada saat dalam Bursa Efek Indonesia minimal selama 3 bulan. Keempat, memiliki kondisi keuangan, prospek pertumbuhan, dan nilai transaksi yang tinggi. Yang terakhir, mengalami penambahan bobot free flow dari 100% yang sebelumnya hanya 60% dalam posisi mulai. Nah, indeks LQ45 ini dibuat juga sebagai upaya pelengkap IHSG, khususnya untuk menyediakan sarana yang objektif dan terpercaya bagi analis keuangan, manajer investasi, investor, dan pemerhati pasar modal dalam memonitor pergerakan harga saham yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian berdasarkan Agustus 2023 hingga Januari 2024, BI menetapkan 45 perusahaan yang terdaftar sahamnya masuk dalam indeks LQ45 yang termuat pada tabel berikut. Kemudian juga kita akan melihat performansi dari saham-saham dengan indeks ini. Berdasarkan pada gambar plot saham di bawah, kita dapat lihat bahwa nilai open price dan close price untuk saham-saham di indeks ini meningkat secara berkepanjangan. Namun memang secara terhadap dapat naik turun dengan waktu dekat atau harian. Kemudian metodologi. Yang pertama ada capital pricing model. Ini merupakan model yang memberikan prediksi hubungan antara risiko aset dengan ekspektasi returnnya. Asumsi dari capital asset pricing model ada beberapa, ada 2, yaitu dari segi perilaku individu, yaitu investor rasional. Nah, yang maksud rasional ini mereka melakukan optimalan dari mean dan variansi aset. Kedua, perencanaan mereka adalah dalam satu periode. Ketiga, semua investor menggunakan input atau data yang sama, disebut ekspektasi homogen. Ini didasarkan pada asumsi sama informasi yang relevan. Kemudian dari segi struktur pasar, yaitu asumsinya adalah seluruh aset secara terbuka diperdagangkan di public exchanges. Kedua, investor dapat meminjam atau meminjamkan di tingkat bunga bebas umum, bebas risiko, dan mereka dapat melakukan short position pada sekuritas diperdagangkan. Yang ketiga, tidak berlaku adanya pajak. Keempat, juga tidak ada biaya transaksi. Nah, kemudian ini kita bisa lihat rumusnya. Misalkan RI adalah suku bunga dalam suatu saham tertentu pada I periode, dan RM merupakan suku bunga dari seluruh harga saham. Nah, RF ini merupakan suku bunga bebas risiko atau risk free. Kemudian CAPM mengasumsikan bahwa untuk suatu konstan terbukti dengan sesuai yang tertera di PowerPoint, dengan EI merupakan perubahan residual ataupun galat yang rataannya 0, varansinya sigma kuadrat, dan diasumsikan saling bebas terhadap RM. Nah, selanjutnya kita misalkan dari ekspektasi dari RI adalah RI dan RM. Model CAPM yang menempatkan RF sebagai konstanta mengakibatkan si RI ini sama dengan RF plus BI. Kan awalnya RI sama dengan RF plus BI kali RM min RF dalam kurung. Kemudian berarti jadinya RI min RF sama dengan BI dalam kurung RM min RF. Kemudian kita akan membahas tentang security market line. Nah, security market line ini menggambarkan ekspektasi return dengan terhadap beta secara grafis. Karena itu aset harga wajar diplot persis di SML atau security market line. Nah, ini mengartikan keuntungan yang diharapkan itu sepadan mengikuti dengan risikonya. Semua sekuritas harus dapat terletak pada SML dalam keseimbangan pasar. Kemudian ada yang model single index, yaitu model penetapan harga aset sederhana untuk mengukur risiko dan pengembalian suatu saham. Nah, model ini dikembangkan oleh William Sharp pada tahun 1963 dan umumnya digunakan dalam industri keuangan. Secara matematis, single index model dapat dinyatakan sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri rumusnya. Nah, di mana si RIT ini adalah imbal hasil dari saham I dalam periode T. RF merupakan risk free rate. RMT merupakan return dari portofolio pasar dalam suatu periode T. Kemudian alpha I merupakan imbal hasil abnormal dari saham I. Beta I merupakan nilai beta dari suatu saham atau responsivitas imbal hasil pada saham. Dan selisih dari RIT dan RF merupakan excess return. Dan selisih RMT dari RF merupakan excess return dari pasar yang tadi dari saham. Dan sama seperti tadi, EI merupakan residual imbal hasil yang diasumsikan saling bebas dan I. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa return saham itu sangat dipengaruhi oleh pasar, yaitu beta, yang mempunyai nilai ekspektasi spesifik perusahaan alfa, si perusahaan ini sebagai alfa dan pasar tadi sebagai beta, dan komponen tak berbeda spesifik perusahaan ini itu sebagai residual. Nah, kinerja setiap saham berhubungan dengan kinerja indeks pasar. Analisa sekuritas ini seringnya menggunakan single index model untuk menghitung beta saham, evaluasi keterampilan saham, dan melakukan studi peristiwa. Nah, di single model ini juga ada asumsi bahwa cuma ada satu faktor makroekonomi yang menyebabkan risiko sistematis mempengaruhi seluruh saham, dan faktor ini dapat diwakili oleh tingkat pengembalian suatu indeks pasar seperti SP500. Nah, dalam model ini return suatu saham dapat dikomposisi menjadi return berlebih yang diharapkan dari masing-masing saham karena faktor spesifik perusahaan yang biasanya dilambangkan dengan koefisien alfa, yaitu return yang disebabkan oleh peristiwa makroekonomi di pasar dan peristiwa mikroekonomi tak terduga yang hanya berdampak pada perusahaan. Gitu. Nah, pada bagian beta I yang dikalikan dengan CRM dan RF itu mewakili pergerakan pasar ini dimodifikasi oleh beta saham, sedangkan EI merupakan risiko keamanan yang tidak sistematis karena faktor spesifik perusahaan. Peristiwa makroekonomi seperti perubahan suku bunga atau biaya tenaga kerja menyebabkan risiko sistematik yang mempengaruhi imbal hasil seluruh saham, dan peristiwa spesifik perusahaan adalah peristiwa mikroekonomi yang tak terduga juga mempengaruhi imbal hasil perusahaan tertentu seperti kematian perusahaan.
orang penting atau penurunan peringkat kredit perusahaan juga mempengaruhi. Namun dampak ini kecil terhadap perekonomian. Nah, dalam portofolio ini risiko tidak sistematis yang disebabkan oleh faktor spesifik perusahaan dapat dikurangi menjadi nol melalui diversifikasi. Nah, di indeks model ini ada beberapa dasar, yaitu kebanyakan dari saham-saham mempunyai koversi yang positif karena saham tersebut semuanya berespon secara mirip kepada faktor makroekonomi. Dan kedua, bagaimanapun beberapa perusahaan lebih sensitif terhadap faktor-faktor tersebut daripada yang lainnya. Dan variansi firm spesifik ini dilambangkan dengan beta yang mengukur variansinya dibandingkan terhadap pasar untuk satu atau lebih faktor ekonomi. Ketiga, koverensi antar sekuritas dihasilkan dari respons yang berbeda terhadap faktor makroekonomi. Pada itu, koverensi dari tiap saham dapat dicari dengan menganalisis beta-beta dengan variansi di pasar. Kemudian kita akan masuk ke bagian evaluasi kinerja saham. Dan di sini kita bisa menggunakan beberapa metrik, yaitu ada 4. Yang pertama ini Sharpe ratio, Trainer ratio, Jensen-Alpha, Information ratio. Nah, Sharpe ratio itu sebenarnya lebih ke reward of variability, yaitu perbandingan rata-rata excess return sampai periode sampel dengan standar deviasinya. Simpelnya begitu. Makanya dari rumusnya S-nya itu sendiri adalah rata-rata rate of return pada saham dikurangi dengan rata-rata rate of return aset bebas risiko yang risk free rate-nya dibagi dengan standar deviasi suatu saham I gitu. Kemudian untuk yang trainer ratio itu dia membandingkan excess return per unit risiko tapi menggunakan risiko sistematis yang disebut juga reward to volatility ratio. Nah, persamaannya itu ada dari trainer ratio sama dengan selisih dari rate of return saham I juga dikurangi risk free rate-nya dibagi dengan beta gitu. Kalau dengan Jensen-Alpha ini untuk mengukur perbedaan rata-rata rate of return dari saham dengan yang diprediksi di CPM. Nah, si Jensen-Alpha ini mengukur seberapa besar saham mengalahkan pasar. Dari persamaannya itu adalah alpha sama dengan RI, yaitu return saham I dikurangi dalam kurung risk free rate tambah beta I dikali RM, di mana RM ini rate of return dari market dikurangi risk free gitu. Kemudian untuk information ratio itu membandingkan alpha dari saham dengan risiko sistematis yang disebut sebagai tracking error industri. Nah, information ratio ini juga mengukur return per unit. Persamaannya adalah I sama dengan alpha per sigma galat atau sigma I gitu. Kemudian untuk optimisasi kita menggunakan dua, yaitu menggunakan optimisasi Trainer Black dengan Markowitz. Nah, Trainer Black ini sebenarnya singkatnya adalah model matematika dalam seleksi atau yang dikembangkan oleh Visual Black dan Tech Trainer. Ya, yang bisa dilihat itu yang R sama dengan plus BI dikali RF tambah alpha I plus BI. Kemudian sebenarnya itu dan ada beberapa angka-angkanya juga bisa dilihat. Kemudian untuk optimisasi Markowitz. Nah, model Markowitz ini juga dikembangkan oleh Markowitz pada tahun 1992. Nah, ini yang merupakan model optimisasi portfolio yang paling efisien untuk portfolio dari sekitar signifikan. Dan asumsi dari Markowitz ini yang pertama risiko dari portfolio diberikan investor adalah risk averse, juga soal investor memiliki preferensi untuk meningkatkan produksi, empat fungsi adalah investor yang akan naik ketiga investor itu risk averse dan meningkatkan produksi. Nah, yang pertama itu adalah sistem investasi portfolio dari investasi sehingga bisa investasi portfolio tidak terbentuk itu investor secara natural adalah nasional. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan. Nah, yang pertama kita akan membahas statistik deskriptif. Akan dipakai 5 data return saham dari indeks AQ45 dengan 3 industri yang berbeda pada tahun 2019. Nah, ketiga industri yang berbeda, sebagai manajer investasi, perlunya diversifikasi industri untuk menurunkan risiko. Jika dilihat pada gambar di bawah ini, return saham cenderung volatil, terutama di saham Antam. Saham Antam di sini memiliki secara grafis itu memiliki volatilitas yang relatif lebih tinggi daripada saham lainnya. Namun kita lihat kembali pada saham BBCA. Pada saham BBCA kita lihat bahwa yang warna merah bahwa volatilitasnya cenderung paling rendah di antara saham lainnya. Untuk lebih jelasnya kita melihat tabel statistika deskriptif bawah ini. Kita lihat bahwa mean return tertinggi ada di saham BCA dan saham Agro. Sedangkan volatilitas atau standar deviasi return atau risiko yang tertinggi ada di saham Antam dengan angka yang tertera. Selanjutnya kita akan bahas mengenai performansi dari saham. Nah, berdasarkan 3 metrik yang dipakai, yaitu Sharpe, Trainer, sama Information ratio, bahwa performa yang paling baik dari relatif terhadap seluruh saham yang dipilih ini adalah saham BCA dengan nilai Sharpe dan Information ratio yang paling tinggi. Sedangkan performa yang paling buruk adalah saham Antam dengan angka yang tertera. Nah, selanjutnya kita akan mengestimasi nilai alfa dan beta melalui regresi antara return dari market dan return dari saham itu sendiri. Kita lihat bahwa Antam nilainya itu dia negatif, yang berarti bahwa pergerakan harga saham dari Antam cenderung berbanding terbalik dengan pasar secara keseluruhan. Selanjutnya, untuk saham Agro, kita lihat bahwa Agro dan Antam dua-duanya bernilai negatif. Artinya sahamnya itu overpriced atau lebih tinggi dari harga pasar. Sedangkan saham gudang garam, dia mendekati nol. Artinya perfectly priced mengikuti harga pasar. Sedangkan BCA dan BNI nilainya positif, yang artinya underpriced. Nah, dengan melakukan estimasi kita dapat melihat bahwa persamaan SML-nya adalah sebagai berikut. Dan ini kurva SML pasar terhadap 5 saham yang terpilih dari indeks AQ45. Kita lihat bahwa BCA, BNI, gudang garam dia di atas, artinya dia underpriced. Sedangkan Agro dan Antam itu dua-duanya di bawah, berarti dia overpriced. Nah, sebagai investor kita berharap bahwa si saham itu underpriced atau nilainya di bawah harga pasar supaya di suatu saat dia akan overpriced dan kita bisa meraup keuntungan dari saham tersebut.
Nah, selanjutnya kita akan melakukan optimisasi trainer black untuk 5 saham tersebut. Nah, berikut adalah rincian perhitungan untuk mencari bobot yang optimal, dan kita lihat bahwa kita memakai risk-free rate yaitu 7-day BI repo rate yang didapat dari data Badan Pusat Statistik, dan market return kita menggunakan return dari IHSG atau indeks harga saham gabungan. Nah, inilah tabelnya untuk meraih bobot akhirnya, dan kita dapat bahwa bobot optimum yaitu 9,35% dari saham BNI, 5,38% BCA, 0,3% Agro, 2,42% Antam, 7,79% Gudang Garam, dan 79,63% IHSG atau passive portfolio. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan simulasi nilai saham dengan menggunakan optimisasi Markowitz. Yang pertama saya akan menjelaskan bahwa kita akan melakukan optimisasi dengan modal awal yang sama, yaitu $5.000, dan akan digunakan kurs USD ke IDR untuk berinvestasi pada LQ45. Nah, kurs yang pada bulan 1 Januari 2019 adalah 14.300 dan 31 Desember 2019 itu 13.933. Kemudian ada data-data harga saham pada tanggal 2 Januari 2019 dan tanggal 30 Desember 2019, yaitu juga ada biaya transaksi sebesar 0,9% untuk pembelian dan 0,29% untuk penjualan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan kenapa pengambilan tanggal itu tanggal 2 Januari, karena ada beberapa saham yang pada tanggal 1 tidak ada transaksi. Kemudian juga ada beberapa saham yang tidak ada transaksi pada tanggal 30 sehingga kita ambil harga pada tanggal 2 dan tanggal 30. Yang pertama untuk Adaro, harganya itu di bulan tanggal 2 Januari 2019 itu di 1.225, Antam di 340, BCA di 5.240, BNI di 4.362, dan Gudang Garam di 83.825. Kemudian untuk harga belinya juga termasuk biaya transaksi, yaitu Adaro di 1.227, Antam di 741, BCA di 5.249, BNI di 4.370, dan Gudang Garam di 83.900. Dan untuk harga Adaro di 30 Desember itu di 1.555, Antam di 840, BCA di 6.685, BNI di 3.925, Gudang Garam di 53.000. Juga harga jual termasuk biaya transaksinya itu untuk Adaro di 1.550,49, Antam di 837,56, BCA di 6.665,61, BNI di 3.113,6, Gudang Garam di 52.846,3. Nah, dapat kita lihat bahwa dengan modal $5.000 itu tadi kita mendapatkan sebanyak Rp71.500.000. Kemudian dengan optimisasi tersebut kita dapatkan bobot yang optimal itu adalah 107 lot saham BSA dan 1 lot saham Gudang Garam. Kemudian kita dapatkan dari hasil penjualan tersebut itu 76.606.694 perak. Kemudian setelah kita konversikan ke dolar Amerika, kita dapatkan hasil investasi sebesar 5.498,22 dolar. Kemudian juga dengan investasi portofolio Markowitz memberikan keuntungan sebesar 498,22 dengan ROI sebesar 9,9%. Baik, untuk simulasi untuk model trainer black, kita lihat bahwa dengan memasukkan bobot optimal yang didapatkan dari trainer black, dan didapatkan bahwa dengan modal $5.000 dan konversi sekitar 71.500.000 pada tanggal 1 Januari diperoleh jumlah lot sebagai berikut, karena sistem pembelian saham Indonesia itu dalam bentuk lot atau status lembar, bahwa Agro 1 lot, Antam minus 23 lot, dan BCA 18 lot, BNI 15 lot, Gudang Garam tidak ada, dan IHSG 91 lot. Nah, kenapa ini ada minus dan optimal risky portfolio weight untuk Antam itu minus? Ini sebenarnya mengartikan bahwa kita akan melakukan short selling atau meminjam saham untuk meraih nilai optimal dari si return berdasarkan constraint Sharpe ratio. Nah, namun di Indonesia tidak kebijakan short sale atau meminjam saham itu belum diberlakukan, maka kita mengasumsikan nilai minus ini kita akan meminjam uang ke bank sebesar nilai dari harga jual ini minus ini ke bank. Nah, tapi dalam kasus ini kita tidak mengasumsikan adanya persentase dari bunga bank ketika pengembalian. Nah, berdasarkan simulasi didapatkan bahwa total yang kita jual itu sebesar 73.256, dan apabila kita konversi ke dalam USD sebesar 5.257,79 dolar. Artinya return on investment sebesar 5,16% untuk model trader black. Nah, kita akan masuk ke dalam kesimpulan dan saham. Untuk kesimpulan, berdasarkan evaluasi performa dari saham-saham yang ini, maka saham BCA memiliki performa terbaik dikarenakan dua metrik evaluasi seperti Sharpe dan conversion ratio itu nilainya terbesar. Dengan saham yang evaluasi performa terburuk secara relatif adalah Antam dengan Sharpe dan conversion ratio-nya terendah. Nilai return portofolio Markowitz itu lebih tinggi dari nilai return dari optimisasi trainer black. Dengan simulasi yang kita lakukan 9,96% untuk Markowitz dan 5,16% untuk trainer black. Untuk saran, disarankan pada penulis untuk menilai performasi dari 40 saham lainnya pada LQ45 serta menyeleksi 5 saham yang akan dipakai untuk optimisasi dengan melihat keseluruhan performansi masing-masing 45 saham indeks LQ45 melalui metrik performansi yang telah dijelaskan di awal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.